Kebaikan itu tidak bertepi. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia lahir dan hidup di dunia ini idealnya menjadi makhluk yang harus pandai bersyukur. Sebab ia lahir di dunia ini sejak bayi hingga menjadi orang dewasa, menjadi orang bermartabat ini tidak lain karena keberkahan doa dan pertolongan dari banyak pihak. Terutama sekali pihak orang tua, ayah dan ibu, serta leluhur kita, bahkan hingga orang tua kita pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Hampir setiap orang tua pasti mengharapkan, mendoakan kebaikan bagi anak dan cucunya. Selama kita 9 bulan menjadi orok dalam kandungan, sang ibu pasti berdoa siang dan malam untuk keselamatan jabang bayinya yang ada di dalam perut. Sehingga setiap bayi lahir ke dunia, ia telah banyak membawa doa dan keberkahan dari orang tuanya. Bahkan jauh hari, paling tidak sejak dilangsungkan akad nikah, calon ayah ibunya sudah melimpah doa keberkahan dari para tamu undangan yang hadir di acara walimah dan sekaligus di acara resepsi pernikahan. Dari kalangan awamnya dan dari para kiainya sekalipun, mereka mendoakan semoga dikaruniai hidup yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sekaligus dikaruniai keturunan yang salih dan salihah. Ini doa yang pada umumnya diperuntukkan bagi pengantin baru. Di sana pasti malaikat ada yang berdoa secara khusus untuk anak keturunannya. Diharapkan lahir generasi yang menjadi anak-anak yang saleh, yaitu anak-anak yang sejahtera, layak, mulia di dunia dan di akhiratnya. Kita dari semula bayi kemudian mengalami proses perkembangan yang jauh, ya. Menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu menjadi dewasa dan seterusnya. Proses dari bayi menjadi anak-anak, kita dalam kondisi sangat lemah, sehingga seakan tanpa bantuan orang tua atau orang lain, kita mustahil bisa tumbuh berkembang dari bayi menjadi anak-anak balita. Kita benar tidak tahu tangan siapa yang rajin pagi sore menyuapi makanan ke mulut kita. Tangan ibu, tangan ayah, tangan kakak, tangan nenek, atau tangan orang lain. Tangan siapa yang siang malam menemani, menghangatkan dan menyayangi, memandikan kita, menceboki kita,
dan menggantikan popok kita, serta menggantikan pakaian kita. Kita benar-benar tidak mengerti tangan siapa yang melakukan semua kemuliaan itu. Dan mereka lakukan semua itu bukan karena mengharap balasan dari kita, karena kita masih usia bayi, sehingga mustahillah mereka menaruh harapan itu. Namun kita yakin bahwa tangan yang baik dan yang berpihak kepada bayi kita itu, yang menggerakkan adalah hati mereka. Dan yang menggerakkan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang disebut junudillah, tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi siapa yang melakukan pertolongan pertama terhadap proses kelahiran bayi kita saat itu, dan seterusnya. Dukun bayi, ibu bidan, ataukah ibu dokter spesial yang menangani kelahiran bayi. Sama sekali kita tidak mengerti persis. Jika kita tahu pun, itu hanya pemberitahuan dari ibu kita atau dari orang yang menyaksikan proses bersalin ibu kita saat melahirkan diri kita. Dan siapa pula yang memperdengarkan suara azan di telinga kita? Telinga kanan diazani, telinga kiri diikomai, sehingga sudah barang tentu kita tidak tahu kepada siapa kita akan membalas kebaikan-kebaikan yang telah kita terima pada saat masa bayi kita dan masa balita kita itu. Dengan demikian maka sewajarnya kita harus berkenan berbuat baik atau memperlakukan baik kepada siapa saja, orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kepada setiap orang yang kita jumpai, sebagai upaya membalas dan mengimbangi jumlah kebaikan yang terlalu banyak yang telah kita terima dari semua pihak sejak kelahiran kita, bahkan sejak sebelum kelahiran kita hingga sekarang. Hingga akhir hayat kita menjalani hidup, dan kehidupan ini tidak akan pernah terputus dari pertolongan orang lain, terlebih bila mana kita dikarunia usia panjang, sehingga kekuatan fisik kita akan menjadi lemah, selemah-lemahnya, kembali seperti sedia kala saat kita masih bayi. Sekedar untuk berjalan satu langkah saja, rasanya tidak sanggup lagi. Sekedar mengunyah makanan dalam mulut saja pun terasa tidak mampu lagi. Dan sekedar yang lainnya pun tidak berkuasa lagi. Saat itu tentu kita akan merepotkan orang banyak. Sama halnya saat kita sedang bayi. Sebab itu sudah sepantasnya kita harus meninggalkan, kita harus meningkatkan kasih sayang kita kepada mereka, para bayi dan para anak balita, untuk membantu proses pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Terutama sekali bagi mereka yang kurang mampu ekonominya. Kita tidak bisa membalas mereka yang membantu dan menolong kita saat-saat kita masih bayi dan saat-saat kita balita dengan balasan yang serupa, karena mereka bukan anak usia bayi dan balita. Bahkan sebagian mereka telah pulang ke rahmatullah yang menolong kita itu.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni salah dosa mereka dan mengkaruniakan mereka husnul khatimah. Allahumma amin. Pada saat ajal tiba, kita telah pulang ke rahmatullah. Kira-kira siapa yang mengurus jenazah kita? Memandikannya, mengkafaninya, menyalatinya, dan menguburkannya. Kira-kira siapa yang datang bertakziah kepada keluarga kita dengan iringan? Semoga dengan iringan doa, semoga jenazah kita husnul khatimah. Amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala salah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti tidak tahu siapa saja yang akan melakukan kegiatan-kegiatan mulia itu. Namun kita yakin bahwa Allah akan mempersiapkan orang-orang yang siapa saja untuk melakukan tahapan-tahapan prosesi pemulasaran dan pemakaman jenazah kita. Kian cerdas kita merinci ketergantungan kita kepada orang lain. Insya Allah kita akan kian banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada siapa saja yang kita jumpai. Sekalipun kepada seorang bayi, karena kita pernah bayi. Saat itu kita disayang-sayang oleh banyak orang. Terlebih berpikir positif bahwa generasi anak-anak ini adalah penerus kita, dan kelaklah dia yang akan mengurus jenazah kita. Apalagi sesungguhnya untuk berbuat baik itu cukup dengan alasan karena Allah tidak ada henti-hentinya telah berbuat baik kepada kita. Tidak harus orang yang hendak kita perlakukan baik itu adalah orang tua kita atau orang tua calon istri kita. Bahkan ia tidak harus seagama dan seiman dengan kita. Ada firman Allah yang berbunyi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadamu. Dari potongan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa perintah untuk berbuat baik itu bersifat umum. Artinya kita diperbolehkan berbuat baik kepada siapa saja, sekalipun kepada orang yang lain akidah. Sebab Al-Quran memandang bahwa berbuat baik dan menolong itu adalah sebagai tindakan kemanusiaan, sehingga tidak butuh syarat bahwa orang yang akan kita tolong itu harus satu akidah dengan kita, atau orang yang kita tolong itu harus kawan kita, bukan musuh kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berbuat baik kepada seluruh umat manusia, tidak membedakan mana umat yang taat kepadanya dan mana umat yang taat kepadanya. Umat yang taat kepadanya dan umat yang tidak taat kepadanya memiliki hak yang sama, sama-sama memperoleh hak diperlakukan dengan baik. Kasih sayangnya, rahmat Allah itu turun di dunia melimpah, tidak pilih kasih,
yang jahat, dan yang taat sama-sama menikmati udara segar dan segala fasilitas alam ini secara bebas dan gratis. Seperti halnya sang surya matahari menyinari alam semesta, ia memancarkan sinarnya menghujani setiap permukaan di segala arah, tidak pilih kasih. Alhasil, kita wajib menyebarkan kebaikan dan kedamaian kepada semua orang tanpa pilih kasih, sebab setiap orang membutuhkannya, seperti halnya kita sangat membutuhkan kebaikan dan kedamaian dari mereka tanpa pilih kasih pula. Terima kasih.